Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa menghadirkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan hari ini harusnya yang isi Pak Haji Zulkifli, tapi beliau berhalangan, jadi mudah-mudahan gak bosen lihat muka saya terus. Kita coba untuk berdiskusi mengenai surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi makna ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sapaan lembut dan mesra dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah dan perhatikanlah dirimu atau persiapkanlah dirimu, bekalmu, maksudnya bekalmu untuk hari esok. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan bekal kita untuk hari esok. Kenapa disebut hari esok? Padahal hari esok ya biasa-biasa aja besok gitu kan. Setiap hari ya kita begini, pagi ke masjid, subuh kan gitu. Kemudian mungkin di bagian kerja, siang kerja. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hari esok di sini adalah tentu saja hari kiamat. Karena hari kiamat itu seolah-olah diibaratkan di dalam ayat ini sudah begitu dekatnya gitu, sehingga diumpamakan dengan hari esok. Sehingga kita pun kalau kita tahu misalnya bahwa kiamat akan terjadi hari esok, tentu kita akan bersiap-siap semaksimal mungkin untuk sebanyak mungkin mengumpulkan bekal. Karena kata Rasulullah, kehidupan di dunia ini ibaratnya hanya seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh di padang pasir gitu. Kemudian menemukan sebuah pohon rindang dan dia beristirahat sejenak di bawah pohon rindang itu untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Jadi ibaratnya dunia ini hanya untuk tempat transit. Kalau kita biasa, bagi mereka yang biasa terbang itu, dunia ini hanya tempat transit sementara aja. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita yang masih sangat panjang. Bapak Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang mesti kita persiapkan dalam rangka kita untuk melanjutkan perjalanan kita yang masih sangat panjang ini? Tentu saja tidak semata-mata Allah menciptakan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Beribadah ini dalam arti mengumpulkan bekal supaya bekal tersebut bisa kita bawa ke akhirat. Kita harus beriman, dan bekal yang paling utama ya tentu saja ada dua ya, yaitu iman dan amal soleh. Kalau hanya amal soleh saja, apakah bekalnya bisa dibawa ke akhirat? Karena ada yang nanya seperti itu. Ustaz, gimana kalau orang nggak beriman gitu? Tapi dia baik, ada pembangunan masjid disumbang gitu kan, ada orang miskin dikasih bantuan, ada orang susah dikasih bantuan dan sebagainya, tapi dia tidak beriman. Gimana tuh, masa masuk neraka juga? Tega bener Allah kan gitu. Kok kejam banget, sadis gitu kan. Sementara orang-orang yang beriman enak banget gitu kan, walaupun amalnya dikit tetap masuk surga. Mana yang itu kok masih bisa masuk neraka kan, itu misalnya. Atau saja pertanyaan seperti ini, yang pertanyaan yang mungkin cukup umum ya di kalangan masyarakat. Tapi Al-Quran sebetulnya sudah dengan tegas menyatakan di dalam surah Al-Isra, kalau nggak salah Al-Isra ya. Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritahukan kamu orang yang paling rugi amalnya? Dia ada orang beramal tapi dia rugi dengan amalnya itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang yang dhalla sa'yuhum, sia-sia perbuatannya. Padahal dia merasa sudah berbuat yang terbaik. Sia-sia tuh, dia bikin apa ini, sia-sia semuanya. Siapa mereka? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Itu orang-orang yang ingkar, orang-orang ingkar terhadap Rabb-nya, terhadap penciptanya, dan terhadap pertemuan dengannya. Jadi orang yang enggak percaya dengan akhirat, orang yang tidak percaya dengan tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya dengan akhirat, itulah orang-orang yang serugi-ruginya karena amalnya akan sia-sia. Fahabitat a'maluhum, maka seluruh amalnya akan musnah seperti debu, tidak berbekas di akhirat nanti, bahkan tidak akan ditimbang. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak akan ditimbang di akhirat amalnya itu. Kenapa? Karena tidak ada iman. Kalau kita ibaratkan kehidupan di dunia ini, misalnya Pak Anto gitu kan, setiap hari datang ke kampus, ikut kuliah kedokteran atau kampus setiap hari, karena temennya memang anak-anak kedokteran semua, kebetulan ikut kuliah kedokteran setiap hari datang, ya kan, ketemu dosen, hafal ngelotok dah pokoknya buku-buku kedokteran semuanya. Tapi pada saat ujian ternyata namanya nggak pernah dipanggil. Kira-kira bisa nggak digelarin sebagai dokter? Nah, kenapa namanya nggak dipanggil? Karena dia nggak pernah daftar memang di fakultas kedokteran, tidak terdaftar namanya. Cuma ikut kuliah doang, tapi namanya nggak terdaftar. Kira-kira bisa nggak dia menyandang gelar dokter dan kemudian buka praktek? Padahal ilmunya sama nih sama temennya, mungkin lebih pintar gitu, karena IQ-nya tinggi gitu kan, IQ-nya Pak Anto 200 misalnya tinggi. Buku-buku dilalap kedokteran semua hafal, dia anatomi hafal dan sebagainya, obat-obatan dihafal semua. Tapi dia nggak pernah daftar ke fakultas kedokteran, ikut si ukit kuliah dengerin dosen. Kira-kira setelah lulus nanti teman-temannya bisa buka praktek, ini orang ini bisa buka praktek nggak
sebagai dokter. Dapat sertifikat kedokteran, izin untuk praktek? Tentu saja tidak. Kenapa? Ya sia-sia tadi itu, sia-sia. Walaupun dia begitu tekunnya belajar dan sebagainya, karena tidak daftar di fakultas kedokteran, ya tidak akan pernah bisa menjadi dokter. Tidak akan pernah dapat izin praktek. Kira-kira perumpamaannya atau gambarannya seperti itu. Orang-orang yang tidak beriman, tapi amalnya baik. Bagaimana mau bisa selamat di akhirat itu kan? Dia nggak pernah daftar. Jadi syarat utama untuk bisa selamat di akhirat tentu harus daftar tuh. Daftar sebagai apa? Daftar sebagai orang Islam. Daftar dulu sebagai orang Islam itu prasyarat. Kalau nggak pernah daftar, sia-sia semua ke belakangnya. Kalau dia udah daftar, setelah daftar dia melakukan dengan baik amalnya, nah barulah dia insya Allah diharapkan bisa lulus dengan baik di akhirat nanti dengan membawa bekal keimanan dan amal soleh. Seperti itu. Nah kemudian Rasulullah bersabda sehubungan dengan bekal ini. Beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh hadis berasal dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Mungkin kita juga sering mendengar dan udah hafal. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika mati seorang anak Adam, anak cucu Adam, in qata'a amaluhu, maka putuslah seluruh amalnya. Illa bi thalathin, kecuali dari 3 perkara. Artinya apa? Kalau seseorang sudah mati, ya sudah, dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak bisa beramal lagi. Ya kan? Tentu saja orang mati kan udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa zakat, nggak bisa puasa dan lain-lain. Karena memang sudah mati, sudah selesai tugasnya, sudah putus semua amal perbuatannya, sudah mati. Kecuali dari 3 kata Nabi, illa min talatin, kecuali dari 3 hal. Yang mana seorang yang sudah mati pun dia tetap bisa beramal dengan 3 perkara ini. Apa aja yang 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi 3 perkara gitu. Walaupun kita nih saat itu kita beramal sebanyak-banyaknya, kita kumpulkan bekal untuk hari nanti ya di akhirat. Tapi kalau nyawa kita sudah dicabut, selesailah. Sudah tidak bisa mengumpulkan bekal lagi, udah habis. Ya kan, waktu kita, kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqatin jariyah. Jadi sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah dulu dah. Apa itu makna sedekah? Apa Pak itu makna sedekah? Ya, oke, itulah makna sedekah ya. Jadi kalau dalam terminologi Islam ini kan macam-macam ya. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, gitu kan, ada wakaf. Gitu. Apa tuh bedanya? Gitu. Itu jadi sedekah itu adalah amalan yang bersifat umum, yang mana kita membantu orang lain, kita menyenangkan hati orang lain, itu sedekah. Makanya kata Nabi, senyum adalah sedekah. Karena senyum itu membuat orang lain jadi senang kepada kita. Menyingkirkan duri di jalan itu pun sedekah. Karena itu membantu orang lain supaya orang nggak terinjak durinya misalnya, dan mencelakakan orang lain, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu amalan yang baik secara umum yang digunakan untuk membantu orang lain atau menyenangkan hati orang lain. Apa bedanya dengan infak? Kalau infak itu sedekah yang bersifatnya harta, yang paling utama harta, kita berikan harta kita, sebagian dari harta kita, itu namanya infak. Lalu apa bedanya dengan zakat?
Kalau zakat itu adalah kita mengeluarkan sebagian harta yang kita punya, tapi sifatnya wajib. Kalau infak itu tadi sunnah, ya boleh kita berinfak, boleh tidak, nggak ada masalah. Tapi kalau zakat kita wajib mengeluarkannya. Tentu dengan ada 2 syarat. Syaratnya adalah udah nisab dan haul. Nisab itu sudah mencapai batas. Kita punya harta, punya tabungan sekian. Kalau udah nyampe batas minimum, ya kita harus keluarkan tuh zakatnya, tabungan kita. Tapi kalau tidak, bahaya. Gitu. Dan waktunya sudah bertemu 1 tahun, haul namanya. Kita punya tabungan sekian juta, selama 1 tahun nggak kepake, nah itu kena zakat. Tapi kalau di bawah itu tabungan kita, ya tidak kena zakat, atau belum setahun juga tidak kena zakat. Itu zakat. Jadi zakat itu sifatnya adalah harta yang dikeluarkan tapi wajib. Kalau infak itu sunnah. Bagaimana dengan wakaf? Wakaf itu adalah kita mengeluarkan harta yang sifatnya tidak habis pakai. Itu wakaf. Nah, yang dimaksud dengan sedekah jariyah tadi adalah sifatnya wakaf, tidak habis pakai. Kalau infak kan kita ngasih uang misalnya pada pengemis misalnya, ya sudah habis dipakai oleh pengemis tersebut, habis pakai. Tapi kalau infak tidak habis pakai, seperti misalnya kita wakaf tidak habis pakai. Misalnya kita wakafkan tanah untuk membangun masjid, ya tanahnya kan habis pakai. Kita juga wakafkan pada saat pembangunan masjid, misalnya wakafkan 1 sak semen, ya 1 sak semen itu juga dijadikan untuk bangunan masjid ini tidak habis pakai, dipakai selama masjid itu digunakan untuk beribadah, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal, terus ada pahala yang mengalir. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu sebabnya kenapa kita setiap subuh mengadakan acara seperti ini. Salah satunya adalah dalam rangka al-ilmu yuntafa'u bih. Makanya saya sangat menganjurkan siapa bapak-bapak yang ingin sharing silahkan. Karena begitu ilmu itu dipakai oleh orang yang mendengarkan, itu pahalanya ngalir terus. Walaupun orang yang mengajarkan itu sudah tidak ada. Pak Agus misalnya sharing gini mengenai bagaimana cara menyelamatkan, ternyata dipakai nih sama jamaah semua gitu. Cara pertolongan pertama misalnya dan sebagainya. Terus itu mengalir terus ilmunya. Pak Chandra juga mengenai madu asli gitu kan, dipakai dan sebagainya dalam rangka itu ya. Jadi memang kajian-kajian seperti ini sengaja kita terus ini kan, karena dari sisi pembicara tentu pahalanya sangat banyak ya kan, jika ilmu itu dipakai dan terus diamalkan. Dari sisi pendengar pahalanya juga banyak, gak kalah banyak, karena mendengarkan taklim walaupun sambil ngantuk, walaupun berada di empiran masjid tapi mendengarkan taklim, satu masalah itu sama dengan setara dengan 100 rakaat salat sunnah pahalanya. Tuh, ya, siapa yang sanggup salat sunnah 100 rakaat? Ada yang pernah belum? Belum ada kan? Maka taklim cuma 20 menit, 30 menit 100 salat sunnah. Kalau membahas satu bab masalah itu setara dengan 1000 rakaat. Satu bab. Kita bahas misalnya bab zakat misalnya, dari akhir sampai awal sampai akhir selesai, itu setara dengan 1000 rakaat salat sunnah. Siapa yang sanggup 1000? Itu loh. Makanya kita adakan taklim seperti ini dalam rangka supaya kita mendapatkan bekal yang banyak. Nanti di akhir nanti, pahala saya banyak banget. Karena kamu banyak taklim dulu, banyak mendengarkan ceramah, banyak yang mendapatkan ilmu. Tanpa terasa, sholat sunnah saya, padahal sholat sunnah saya biasa-biasa aja, sholat sunnah ya kan rawatib juga jarang-jarang, tapi karena sering mendengarkan taklim, numpuk itu pahala sholat sunnahnya, luar biasa. Nah, apalagi insya Allah bagi pembicara ya, makanya ayo siapa yang mau bicara di sini gantian,
Siapa tahu mendapatkan ilmunya dipakai dan pahalanya ngalir terus. Walaupun nanti kita sudah meninggal. Yang kedua, yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu. Itu ya, misalnya kita harta nggak punya ya, kita mau infak, duit pas-pasan ya nggak punya. Kita mau ngajar ilmu juga pas-pasan nggak punya, gimana? Anak itu bagian nanti bikinlah anak sebanyak-banyaknya gitu. Tapi pastikan jadi anak yang soleh. Karena itu investasi kita di akhirat nanti juga. Selama anak kita itu kita ajarin ngaji, kita ajarin sholat yang betul, kita ajarkan akhlakul karimah, kemudian dia mengingat dan menjalankan ajaran-ajaran dari bapaknya, dari ibunya, sampai tuh. Ini pahalanya ngalir terus. Walaupun bapak ibunya sudah meninggal. Dia bilang, dulu saya diajarin bapak saya begini, dulu saya diajarin ibu saya harus begini. Itu dijalankan terus sama dia, ajaran-ajaran baik tersebut. Itu pahalanya ngalir terus. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim tetap memberikan jalan kepada kita supaya bagaimana bekal kita terus bertambah. Orangnya udah tinggal diam-diam aja, udah dikubur ya kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bekalnya bertambah terus, pahalanya ngalir terus sampai di akhirat nanti. Nah, caranya seperti itu, ada 3 hal. Nah, hadis ini juga sayangnya sering disalah maknai. Salah maknai dalam arti orang udah mati kok didoain, kok ditahlilin gitu kan, kok diyasinin buat apa, nggak ada gunanya, orang udah mati. Karena dia memahami hadis ini dari sudut pandang berbeda gitu loh. Jadi hadis ini menyatakan misalnya si A dan si B ya kan berteman baik, si A meninggal, tentu dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain kecuali 3 perkara tadi, amalan si A. Tapi kalau si B kan masih hidup misalnya, apakah dia bisa beramal mendoakan si A? Tentu saja bisa. Mengirimkan Fatihah, mengirimkan bacaan Yasin, melakukan tahlil, dzikir dan sebagainya yang pahalanya dikirimkan untuk si A. Temennya ini boleh nggak? Boleh, dan insya Allah nyampe pahalanya. Sedekah atas nama si A, ya kan, dan seterusnya itu bisa. Itu adalah amalan si B yang masih hidup, mengamal untuk si A. Kalau si A nya sendiri karena sudah mati, ya memang nggak bisa ngapa-ngapain. Udah selesai kecuali 3 perkara yang tadi dia bisa. Tapi kalau si B karena dia masih hidup ya dia bisa beramal macam-macam. Termasuk amalannya ini dikhususkan atau ditujukan pahalanya untuk si A temannya ini atau sahabatnya atau saudaranya. Itu saja bisa. Kenapa bisa? Karena Rasulullah mengajarkan kalau ada orang meninggal kita baca doa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu. Doa, ya Allah ampunilah dia. Kan Rasulullah mengajarkan untuk mendoakan orang yang sudah mati. Artinya apa? Ya orang sudah mati ini bisa didoakan oleh orang yang masih hidup dan mendapatkan. Kalau doanya dikabul ya dia dapat ampunan. Kalau doanya dikabul dia dapat rahmat, dia dapat dimaafkan dan sebagainya. Itu amalan orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Gitu. Kalau dibilang ngapain percuma orang sudah mati, nggak usah didoain, nggak usah ini, nggak akan nyampe pahalanya. Rasulullah aja mengajarkan kok. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu dan seterusnya. Itu adalah doa yang diajarkan dari orang yang hidup kepada orang yang mati, bukan cuma doa, termasuk juga bacaan Fatihah, bacaan Yasin, bacaan Quran, termasuk sedekah dan sebagainya, termasuk juga amal jariah. Misalnya saya pengen nyumbang masjid atas nama si Anu, ya boleh, itu pahalanya akan ngalir terus ke si Anu tersebut, siapapun itu. Termasuk juga haji, betul sekali, itu boleh. Jadi semua amal kebaikan itu boleh untuk yang orang yang sudah meninggal. Dan insya Allah pahalanya sampai. Karena ini dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Jadi jangan dibilang nggak akan nyampe pahalanya percuma karena orang udah mati ya. Nah, nggak bisa begitu gitu loh. Yang orang yang sudah mati tidak bisa beramal. Ini nggak ada hubungannya dengan pahala. Kata Rasulullah kan in qata'a amaluhu.
Orang sudah mati tidak bisa beramal, orangnya tidak bisa beramal. Kalau udah mati yang beramal bagaimana? Kecuali 3 hal tadi yang bisa tetap diamalkan oleh orang yang sudah mati. Ya, orang sudah mati sudah putus amalnya kecuali dari 3 perkara. Artinya orang udah mati itu tetap bisa beramal dengan 3 hal yang tadi, gitu kan? Tetap bisa beramal, tetap mendapatkan pahala dari 3 hal yang tadi. Bagi dari orang yang dari dirinya sendiri, walaupun dirinya udah mati. Beda dengan amalan orang lain, orang yang masih hidup, ya tetap bisa beramal untuk yang ini, untuk yang udah mati. Tetap pahalanya bisa diberikan, baik baca Al-Quran dan sebagainya, sedekah termasuk juga haji dan sebagainya. Gitu. Mungkin itu aja. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya silakan Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dari penjelasan yang 3 hal yang masih tetap bisa menjadi amal kita walaupun sudah wafat, saya pernah ada satu pertanyaan, mungkin dari sudut pandang berbeda yang mereka bertanya. Pak, kalau misalnya saya nggak punya anak, gitu, dan terus bagaimana, gitu ya? Atau misalnya dia mualaf, gitu, mualaf punya anak nih, kan doanya beda, gitu kan? Itu gimana, gitu? Untuk yang poin 3 tadi. Terus pertanyaan berikutnya adalah saya pernah ditanya juga mengenai ngirim pahala, saya pahala Yasin, pahala Fatihah. Ini kalau emang bisa dikirim seperti itu, mungkin ada satu konsepnya. Terus udah gitu pahala yang kita buat kitanya berkurang nggak, gitu ya? Kita baca, kita kirimkan khusus untuk anak. Nah, sementara yang hidup kan ada juga orang yang bilang Yasin itu buat yang hidup, gitu, bukan buat orang yang belum wafat, gitu kan? Itu seperti itu. Gitu. Yang ketiga adalah konsep ini apa namanya, perantara, tawasul, itu kontrol di Oke, tadi tawasulnya sama yang hidup. Iya, ada yang gitu lagi. Saya nambahin sekali. ya, jadi tadi apa pertanyaan yang pertama? Yang pertama itu yang dia nggak punya anak. Oh iya, oke. Dia nggak punya anak. Ya, kan ada 3 dari pilihannya. Kalau nggak punya anak ya punya harta kan gitu. Kalau punya harta ya punya ilmu. Gitu. Kalau nggak punya ilmu ya tuntutlah ilmu, belajar supaya dia bisa ngajarin lagi. Gitu. Nah kata Nabi, apa namanya? Khairun nasi man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang apa namanya? Mau belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Nah, gitu loh. Makanya di sini kita ada program tahsin. Itu kan berjenjang tuh, level 1, 2, 3, 4. Ya kan saya berharap level 4 ini nanti kalau udah lulus ya bisa mengajarkan kepada yang lainnya yang belum bisa. Mungkin di lingkungannya, minimalnya di keluarganya. Jadi dalam rangka untuk mengupgrade diri kita supaya kita tidak lagi, supaya kita bisa mengajar Al-Quran dan bisa belajar dan mengajarkan. Gitu. Karena khairun nas kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kalau cuma belajar doang nanti nggak mengajarkan, nah itu sayang sekali ilmunya. Nanti tidak dapat ilmu yang tafa'ubi tadi kan, ilmu yang bermanfaat yang terus akan dipakai oleh orang lain seperti itu. Ya, jadi ya pilihannya kan banyak Pak Anto. Jadi kalau nggak punya anak ya punya harta juga nggak punya ya punya ilmu nggak punya belajar. Apakah harus anak kandung misalnya? Dalam konteks ini betul harus anak kandung. Karena apa? Anak kandung kan hasil usaha dalam arti ya, hasil usaha dari orang tuanya lah. Dia membesarkan. Tapi sebenarnya walaupun bukan anak kandung ya nanti akan masuk ke dalam bab ilmu tadi. Al ilmu yang tak fa'ubi. Kita misalnya anak angkat kita ajarin, kita sekolahin, ya, itu kan dia dapat ilmu yang bermanfaat. Tetap juga ngalir ke kita. Gitu. Konteksnya berarti kandung ya Pak? Konteksnya dalam hal ini kandung betul. Anak kandung. Tapi kalaupun kita nggak punya anak kandung, ya kita angkat anak, kita ajarin dia ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu itu diamalkan terus sama dia seumur hidupnya.
Nah, dia akan dapat terus pahalanya. Seperti itu. Melihara anak yatim. Ya, melihara anak yatim. Tapi kita kasih ilmu, Pak. Jangan cuma kasih duit doang gitu. Tapi kita kasih ilmu, kita kasih pelajaran dia gini-gini. Misalnya Pak Chandra, anak yatim kemudian saya ajarin bagaimana berternak madu misalnya. Oh, dan anak yatim ini ya bukan cuma anak yatim, maksudnya anak yatim Pak. Saya juga kalau diajarin Bapak bisa berternak madu, pahalanya Bapak dapat terus ngalir gitu loh. Semua konteksnya gitu. Apalagi anak yatim kan gitu. Udah dapat pahala ngajarnya, dapat juga pahala membantu anak yatim, double pahalanya. Seperti itu. Ya, jelas. Jadi yang kedua mengenai Bang ngirim pahala. Ya, ngirim pahala kan dalilnya kan tadi yang saya ceritakan tadi bahwa Rasulullah mengajarkan untuk mendoakan, itu dasarnya mendoakan orang sudah meninggal kan, Allah maghfir lahu. Mendoakan dalam artinya kan orang yang sudah meninggal tetap masih bisa dikirimin doa, dikirimin pahala begitu. Ada juga hadis yang lain yang bertanya, bolehkah saya bersedekah atas? Nah itu, ya boleh, nggak ada masalah. Balik lagi, sedekah kan makna umum, semua amal kebaikan kan gitu. Ya, bukan infak itu. Sebabnya kenapa orang yang sudah mati pun di dalam Al-Quran kan dijelaskan dia pengen hidup lagi walaupun sesaat untuk bersedekah kan gitu. Ya kan? Nah, untuk berlakukan amal kebaikan yang sifatnya membantu orang lain. Karena amal kebaikan itu kan ada dua, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada Allah daripada manusia. Dan yang sering tidak kita sadari adalah kalau kepada Allah mah gampang, Allah mah gampang lah pokoknya. Yang kita dapat berbuat sekali dapat pahala 10, ya kan, kalau infak harta 700 dan seterusnya. Kalau kita berbuat dosa ya tinggal minta ampun, nangis, selesai Allah ampuni. Yang susah itu pada manusia. Ya kan? Kita berbuat baik sama orang, belum tentu diterima kasihin. Jangan-jangan lu sok-sok deketin gua, minjem duit ya. Misalnya gitu kan. Susah sama manusia, Pak. Apalagi kalau kita berbuat salah gitu kan. Minta maaf pun, lu minta maaf, ntar begitu lagi besok, ini susah. Dan makanya kata Nabi, hadis lagi ini, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bisa menyenangkan orang lain, ya kan. Ada yang orang kesusahan kita bantu, ada yang orang yang butuh sesuatu kita bantu. Nah, itu yang bermanfaat bagi orang lain, itulah sebaik manusia yang terbaik. Ini sama manusia nih yang paling ini, karena sulit ada manusia tuh. Di saat kita berbuat salah, zalim sama dia, di akhirat kan dituntut. Ya kan, nggak usah zalim, kita nyela aja sama orang itu transfer pahala terjadi, kan gitu. Kalau manusia itu susahnya. Jadi kalau sama Allah kan gampang. Makanya pastikan semua manusia itu ya kita melakukan hal yang terbaik lah untuk lingkungan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita dan sebagainya. Jangan sampai menzalimi ya kan, atau menyakiti hati orang tersebut. Jadi insya Allah ya Pak Anto ya pahalanya nyampe, karena Nabi juga mengajarkan seperti itu, ada sabdanya, dan para ulama pun sudah sepakat, ada ijma'nya. Jadi saya pernah lihat di YouTube, jadi ada yang nantang, itu kan yang nantang dari teman-teman dari Salafi ya, Wahabi, nantang kepada seorang ustadz. Ayo Ustaz, carikan saya referensinya bahwa orang membaca Al-Quran itu pahalanya nyampe. Referensi kitabnya mana? Bukan, tapi minimum harus 10 kitab. Kalau minimum 10 kitab dapat referensinya saya baru percaya. Dikasih sama dia referensi 25 kitab. Gitu. Dan dibacain semua. Nah, kitab ini I'anatul Talibin juz 3 halaman sekian, dibacain sama dia ini. Kitab ini Fathul Wahhab juz sekian halaman sekian, dibacain juga. Kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj juz sekian halaman sekian, dibacain terus semua. Nah, ternyata di semua kitab itu menyatakan para ulama sepakat bahwa pahalanya nyampe. Gitu. Dengan dasar hadis tadi, Rasulullah mengajarkan doa Allahumma ighfir lahu tadi, kemudian juga ada hadis lain yang mana Rasulullah menyatakan jika bagaimana saya bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, ya silahkan boleh seperti itu. Nah, jadi insya Allah paling transfer. Masalahnya adalah kita nggak tahu nyampe apa enggak gitu loh, ya kan?
Yang pasti di situ tidak ada message reject gitu kan, nggak ada. Artinya nyampe, gampangnya gitu aja. Kalau kita ngirim WhatsApp gitu kan, ngirim SMS ya kan, reject atau unknown, nah berarti nggak nyampe kan. Ini kan nggak pernah ada reject kan, ada reject nggak ada. Kalaupun misalnya nggak nyampe, minimalnya kita dapat pahala dengan membaca Al-Quran, dengan membaca dzikir, nggak ada ruginya. Ruginya apa? Kalaupun nggak nyampe kita dapat pahala, kalau nyampe ya alhamdulillah, ya kan, pahala kita tidak berkurang, dapat pahala yang dikirimi juga dapat juga. Nothing tulus istilahnya kan, nggak ada ruginya. Jangan sampai udah sih kita nggak baca karena dikira nggak nyampe, kita nggak baca. Ya, ternyata nyampe nih, karena banyak banget riwayatnya. Nah, seorang sahabat, saya lupa namanya, nah, itu hadisnya sahih, seorang sahabat meninggal. Setelah meninggal, Rasulullah sholatkan, Rasulullah antarkan sampai ke kuburnya, ke makamnya, sampai dengan dikubur. Begitu selesai penguburan, Rasulullah diam lama di kuburannya sambil membaca tasbih dan takbir, subhanallah, 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 terus subhanallah. Dan para sahabat mengikuti, subhanallah, subhanallah, terus. Setelah itu saya lama bertasbih, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sahabat juga ngikutin terus. Setelah selesai, sahabat bertanya, karena penasaran, ya Rasulullah, kok engkau tumben di orang ini engkau membaca tasbih dan tahmid begitu lama, saya tasbih dan takbir begitu lama sekali, kenapa ya Rasulullah? Aku melihat sahabatku ini, ya sahabat Nabi, sahabatku yang soleh ini, ya bayangin, Nabi itu sahabatnya dan soleh, sahabatku yang soleh ini dihimpit oleh kuburnya, dan kemudian aku membacakan tasbih dan takbir sampai dengan Allah melapangkan kuburnya. Sahabat gitu ternyata gitu. Artinya apa? Bacaan zikir itu bisa melapangkan kubur si mayit. Sebenarnya dalam amalan kita ada yang tahlilan, itu formalitas dari bacaan-bacaan zikir Rasulullah pada saat mayit gitu kan. Ya kalau mau ngikutin sunnah, ya kita ikut sampai ke kuburannya, kita bacakan di samping makamnya terus yang panjang. Walaupun kita tidak tahu ya ini udah terbuka belum nih himpitannya gitu. Bayangkan seorang sahabat Nabi yang Nabi sebut sebagai sahabat yang soleh bisa terhimpit kuburnya. Apalagi macam kita gitu kan, yang sahabat juga bukan, dapat gelar solehnya juga belum tentu kan gitu. Ya, jadi apa yang kita lakukan untuk saudara kita, sahabat kita dengan acara tahlilan, yasinan, dia insya Allah dalam rangka mengamalkan hadis yang tadi, meluaskan kuburnya. Gitu. Siapa tahu kita bisa membantu. Kalaupun misalnya ya karena amal kita juga mungkin jelek atau kurang sehingga tidak nyampe pahalanya. Jadi bukan karena pahala tidak nyampe, bukan karena apa-apa, bukan karena tidak nyampe, tapi karena amal kita juga sendiri. Kata Allah, lu juga masih butuh banyak pahala, buat lu aja deh misalnya gitu kan. Dosa juga masih banyak misalnya. Jangankan buat orang lain, buat diri lu sendiri misalnya gitu kan. Allah berkata seperti itu. Ya minimalnya buat diri kita ada manfaatnya. Tapi hadis Nabi tadi, hadis sahih menjelaskan itu bisa melapangkan kubur dengan bacaan zikir tersebut tadi. Jadi ada riwayat-riwayat seperti itu. Gitu. Yang mungkin jarang dibahas, gitu loh, dan tidak diketahui. Jadi insya Allah nyampe. Dan itu posisinya pas berdoa di kuburan. Dari kuburan posisinya. Jadi kalau mengikuti sunnah Nabi, ya. Berarti doa di kuburan bisa dong? Bisa dong, kalau bisa boleh dong. Biasanya kan Betawi ya. Kalau Kuburan. Karena ada yang bilang juga, ngapain orang di rumah aja. Nah gitu, nah itulah makanya. Begitu, di rumah mau deh, di rumah juga ada. Itu. Ya. Kalau doa yang disampaikan teman konteksnya melalui WA, Pak Ale nyampe atau tidak? Saya tadi malam Pak Ale kirim, saya baca surat Al-Imran ayat 185 ya Pak. Saya baca, saya pelajari. Ya, kayak gitu kira-kira nyampe nggak tadi apa yang dikirim dan saya membaca kan gitu. Kalau orangnya konteksnya
WA gimana Pak? Ya sebetulnya kalau namanya WA kan ya bukan membaca Pak, itu nge-share namanya. Kalau membaca ya kita baca gitu, kita kirim juga WA-nya, tapi kita baca juga. Ya dia kalau baca doa kita jawab amin. Nah, itu Ya gitu, ya nggak apa-apa, maksudnya sambil kita amin di WA, tapi sambil kita baca juga, misalnya ada yang meninggal, sambil kita nge-share innalillahi, kita baca juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah maghfirlahu, kita baca juga Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi ma'fu, kita baca juga gitu. Jangan cuma nge-share doang, ya. Enggak lah menurut saya ya, karena kan kita tidak membaca, kan kita harus membaca, mengucapkan lafalnya, karena beda men-share dengan membaca gitu. Kita baca ya, sepenuh hati, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima dan dalam hati, boleh dalam hati kita baca, yang penting kita baca dan dengan sepenuh hati, jangan sambil gini sambil baca, itu kan gak khusyuk. Dengan sepenuh hati kita baca, ya Allah semoga sahabat saya ini diampuni dan sebagainya, terima amal ibadahnya gitu, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, amin. Kita ucapkan, kita baca walaupun cuma dalam hati, insya Allah seperti itu. terus kalau ucapan bela suka innalillahi misalnya tuh, karena kan di grup itu kan suka rame Pak, karena kita Ya. siapa yang meninggal kita tidak kenal, tapi karena yang ngirim karena kita ada kita dulu kita innalillahi, itu hukumnya apa gitu? Ya boleh, nggak masalah mengucapkan bela sungkawa kan ya sunnah lah. Kita mengucapkan bela sungkawa untuk seorang sahabat kita, teman kita, itu sunnah, silahkan, nggak ada masalah. Boleh lewat WA, boleh lewat telepon, atau yang lebih baik sebenarnya ya kita kunjungi, Walaupun yang meninggal takziah. tidak kenal misalnya. Betul, nggak ada masalah, boleh. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. bisa memberikan bacaan itu untuk orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua, gitu kan. Karena kalau saya lihat itu kan misalnya tahlilan atau misalnya malam Jumat Rasinan atau misalnya Pak Anda itu kalau misalnya Jumatan, seperti itu sering diberikan kan, silakan untuk membaca Al-Fatihah. Gitu. Nah kalau misalnya sendiri di rumah kapan? Yang pertama, terus yang kedua, kalau kita memberikan bacaan pada orang yang meninggal, apakah orang yang meninggal itu mendapatkan pahala atau dosanya berkurang gitu? Jadi kapan ya, pertanyaan pertama adalah kapan ya? Ya kalau anaknya masih setiap saat Pak. So iya sama orang tua cuma seminggu sekali ngirim doa kan gitu. Sama kayak orang-orang yang lain, orang lain. Maksudnya niatnya gimana tuh Pak? Niatnya kadang baca Quran, baca Yasin. Nggak usah niat ya, dalam hati, ya Allah sampaikan pahala ini untuk orang tuaku, begitu aja, nggak ada niat yang khusus, kemudian dibaca, gitu loh, seperti itu. Karena ada riwayat juga. Jadi seseorang itu tertidur di komplek pemakaman, tertidur. Berarti tidurnya dia bermimpi melihat orang-orang yang dikubur di dalam makam tersebut itu saling berebut makanan Pak, berebut sesuatu lah, hadiah. Wah, berebut hadiah. Wah, ada hadiah nih, berebut makanan. Apa gitu kan. Tapi ada satu orang yang enggak. Santai aja dia di pojok, diem, senyum-senyum sendiri gitu. Ceritanya dalam kubur, ceritanya dia bisa melihat seperti itu. Nah, setelah dia bangun, dia kaget. Kemudian dia penasaran nih, saya kenal nih orang yang diem tadi tuh di pojok nih, kok diem aja sih? Yang lain kok kelihatannya kalau ada pembagian hadiah dari malaikat gitu kan bisa dapet. Penasaran dia sih, saya kenal sama si Anu ini, anaknya si Pak ini gitu, itu anaknya yang udah meninggal, orang tuanya udah meninggal. Kemudian dia datengin lah rumahnya, dia lihat anaknya kebetulan jualan sesuatu lah di depan rumahnya gitu kan, datengin situ. Sambil dia beli di warungnya itu beli kan, terus dia liatin si anak ini komat kami terus. Ditanya, anak, kamu kok mulutmu komat kami terus ngapain? Ya sambil saya jualan, saya terus mengirimkan pahala buat orang tua saya. Ngaji karena dia hafal Quran, terus ngaji Quran dengan niat pahalanya dikirim orang tuanya. Artinya apa? Orang tuanya yang sudah berada di alam barzah tersebut, dia sudah tidak rebutan lagi makanan kayak yang lain, rebutan hadiah Al-Fatihah, ya rebutan hadiah Yasin. Kenapa? Karena setiap saat dikasih sama anaknya, udah cukup, udah kenyang istilahnya gitu loh. Seperti itu. Jadi ya sebaiknya tentu saja kalau seorang anak ya setiap saat baca Quran, terutama habis sholat lah, sholat baca Quran, kirimkan kepada orang tua seperti itu. Ya insya Allah nyampe pahalanya sebagaimana riwayat yang tadi.
Nah kemudian tadi yang kedua apa ya? Dosanya berkurang. Oh dosa ya. Kalau dosa sih saya belum menemukan riwayat ya dosanya berkurang, tapi yang pasti pahalanya bertambah itu aja sih. Artinya kalau harapannya adalah saat nanti ditimbang kan dosa nggak nambah nih. Orang sudah mati juga kan udah nggak bisa berbuat dosa, ya kan? Ya kecuali dosa jariah yang kemarin saya jelaskan ya dosa jariah. Dan harapannya adalah pahalanya nambah, dosanya berkurang sehingga pada saat ditimbang di akhirat nanti pahalanya lebih berat dibanding dosanya. Harapannya seperti itu dengan bertambahnya terus pahala. Sementara dosa berhenti kan udah tidak ada pertambahan lagi. Seperti itu. Bisa kalau saya baca Quran, pahalanya buat diri saya sendiri, bisa? Ya bisa, memang itu mah udah pasti, dosanya udah pasti. Yang dipertanyakan sering orang mempertanyakan kan itu. Malah untuk orang lain. Kurangnya enggak, kan? Kita Kita kitanya bisa dapat orang lain. Jadi ambung orang tua katanya ambung. Iya. Nah, kalau untuk diri sendiri kan udah otomatis Pak. Jadi kata Nabi satu huruf itu pahalanya 10. Jadi kalau baca 3 huruf udah 30. Kalau kita baca alif, lam, mim itu udah 30. Rajin belajar. Gitu loh. Apalagi kalau dalam sholat. Dalam sholat itu pahalanya 50 per huruf. Jadi kalau mau ngumpulin pahala banyak ya saat sholat baca yang panjang-panjang aja gitu. Semakin banyak pahalanya karena satu huruf 50 kali. Tapi kalau di luar sholat satu huruf 10 kali baca Al-Quran seperti itu per hurufnya. Pak yang tawasul tadi gimana Pak? Tawasul ya itu sebenarnya ada bab tersendiri dan pembahasannya cukup panjang. Tapi secara ringkas bahwa dalam Al-Quran ada ayatnya itu mengenai tawasul, ada ayatnya, tapi saya lupa ayatnya, nanti saya buka lagi referensinya. Ya tentu saja tawasul ya diperbolehkan tawasul. Ya yang semua ulama sepakat memperbolehkan tawasul berdasarkan dalil-dalil yang sahih ya. Nah, yang masih menjadi perdebatan atau perbedaan pendapat ulama adalah apakah tawasul ini boleh kepada orang yang hanya boleh kepada orang yang masih hidup saja ataukah orang yang sudah mati juga bisa jadi tawasul. Itu perbedaan pendapatnya di situ. Tapi adapun tawasul semua ulama sepakat itu boleh tawasul. Yang berbeda adalah sebagian mengatakan, oh hanya orang yang udah hidup masih hidup doang tawasul, orang udah mati tawasulin begitu, ya kan? Tapi ada juga orang yang sebagian ulama ya orang udah mati juga kalau dia orang itu seorang waliullah, apalagi seorang nabi gitu kan, ya ngapa enggak kan? Al-Quran mengatakan wala taqulu limma yuqtalu fi sabilillah amwat. Janganlah kamu mengatakan orang yang sudah terbunuh, orang udah mati itu sebagai mati, jangan. Bal ahya kata Al-Quran, bahkan mereka hidup. Mereka hidup. Jangan dikatakan orang para syuhada ya, orang para syuhada itu mati, enggak. Ayatnya jelas itu loh. Dari surah Al-Baqarah yang mungkin sebagian dari kita hafal ayatnya kan, mengenai ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun ya ayyuhalladzina amanu nasta'inu bis-sabri was-shalah. Orang yang beriman mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai mati. Nama dia bal ahya kata Al-Qur'an. Bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun. Hanya saja kalian enggak menyadari, kalian enggak sadar di sekeliling kita ini ada orang yang memang dia itu orang yang matinya di jalan Allah. Fisabilillah. Kita nggak sadar, kita ada. Mereka para ulama gitu kan, para waliullah, apalagi para nabi. Jadi kalau bilang ngapain ini nggak mungkin, orang udah mati ya udah dikubur gitu. ya itu pendapat, tapi jelas ayatnya, jelas hadisnya, ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa para syuhada itu, apalagi para nabi, para rasul, para waliullah, ya kan, jangan katakan mati, bal ahya, bahkan hidup mereka. Walakillah tasyurun, hanya kan kamu nggak sadar kalau mereka hidup, itu kan karena beda alam hidup. Nanti kalau kita mati kita baru tahu, wah ternyata ada hidup, gitu loh. Karena belum mati jadi nggak tahu. Ntar begitu mati pandangan kita akan tajam, kata Allah. Nah, jadi saat ini kita dihijab, pandangan kita nggak tajam. Kita nggak bisa ngelihat kan, di kanan kita ada malaikat rokib, ada hatin.
Kita nggak bisa melihat. Ada malaikat di sekitar kita sekarang ini, ada malaikat yang sedang mendoakan kita sampai dengan majelis taklim ini selesai. Jadi begitu ada majelis taklim, malaikat tuh ribuan ngumpul di atas berdoakan supaya kita diampuni dosanya. Banyak yang mendoakan malaikat loh, supaya ya Allah ampunilah mereka yang ada di Masjid Anas saat ini yang sedang taklim, ampuni dosa-dosanya terus sampai dengan selesai. Taklimnya baru bubar mereka. Nanti mereka nyari lagi siapa yang lagi taklim. Wah berhenti doa lagi di situ gitu. Ada malaikat yang tugasnya seperti itu. Gitu. Jadi tawasul seperti itu ya, tawasul artinya ya mungkin penjelasan singkatnya adalah pernah dengar kisah orang yang masuk gua terus terkurung. Ya kan? Nah, itu tawasul. Ya tawasul. Terkurung dalam gua tertutup batu. Bagaimana nih supaya batu ini dia bisa keluar? Batu yang gede ini kan nggak kuat didorong. Bertawasul lah mereka dengan amal baiknya. 3 orang, yang satu ya Allah, saya pernah diajakin berzina, tapi karena saya takut kepadamu, saya nggak mau berzina, nggak jadi. Kalau itu memang amal baik yang kau terima, dengan perantaraan amal baikku itu, semoga batu ini kau bisa geser dikit batunya, zret. Terus yang kedua doa lagi apa macam-macam doanya beda-beda 3 orang itu. Akhirnya 3 orang itu berdoa, ya terbukalah batu yang menggelundung. Akhirnya mereka bisa keluar dari gua. Itu ada kisah seperti itu. Itu salah satu kisah yang dijadikan alasan tawasul itu ya boleh. Itu tawasul terhadap amal baik. Tawasul terhadap amal baik bisa ada terhadap orang hidup, ada terhadap orang yang sudah meninggal, bisa. Cuman memang harus hati-hati tawasul ini ibarat sangat mendekati kepada amal syirik jika dia tidak berhati-hati dalam mengamalkannya. Jangan meminta kepada kuburan, itu yang salah. Orang mengatakan ini tawasul saya, berarti dia minta, itu bedanya. Salah. Sama-sama datang ke kuburan, si A itu diziarah, dia bertawasul, yang si B itu meminta. Wah yang di kuburan ini misalnya Sunan Kalijaga gitu kan, misalnya kemarin atau Sunan Gunung Jati. Siapapun minta nomor, minta rezeki, mintanya ke kuburan, itu yang nggak boleh. Itu bukan tawasul namanya, itu syirik. Minta kepada Allah, tapi dengan perantaraan amal baik atau kesolehan orang ini, semoga Allah sampaikan. Karena kita merasa kita tidak pantas, amal kita bisa langsung pada Allah itu nggak pantas. Nggak, maksudnya sulit bagi kita merasa seperti itu, dosa kita banyak misalnya. Itu namanya tawasul kan melalui orang lain. Namanya tawasul itu perantara, Pak. Tawasul itu perantara. Jadi misalnya ada orang berusaha sesuatu atau mau menjual sesuatu, nah, tapi belum laku misalnya gitu kan. Nah, terus dia minta tolong kepada orang lain supaya gimana cara supaya jadi laku. Gitu. Nah, orang tuh kalau misalnya kita meminta kepada orang itu, Pak itu masuk syirik atau bagaimana? Atau boleh? Meminta laku misalnya. Berlaku laku dalam arti ikut bantu jualin gitu. Iya, jualin. Ya nggak masalah. Misalnya didoain itu apa hasilnya? Oh ya minta doa, boleh. Yang penting minta doanya ke siapa? Kalau minta doanya kepada Allah, ya itu tawasul namanya, boleh. Nah itu kalau minta doanya kepada dia, gimana Mbah caranya supaya ini didoain sama dia dikasih apa-apa. Nah itu dukun, itu nggak boleh. Itu syirik. Itu misalnya saya datang ke orang yang saya anggap seorang kiai yang besar lah, misalnya kan gitu. Ya supaya tolong doakan saya Pak Kiai supaya saya pekerjaan saya lancar, ya kan, supaya saya mau ngelamar jadi maksudnya saya mau ikutan pilkada nih, misalnya kan, saya mau menyalonkan jadi wali kota Tangsel. Saya datang ke Kiai minta doa, ya Allah, Kiai minta doa, tolong doain kepada Allah, doanya kepada Allah. Karena menganggap diri saya ini begitu kotor, begitu hina, pahala saya dikit, ya kan, dosa saya banyak, sehingga kemungkinan besar doa saya tidak terkabul kalau saya doa sendiri. Jadi orang tawasul itu biasanya orang yang kurang pede dengan dirinya sendiri. Sehingga minta tolong doakan saya kepada Allah. Kepada Allah doanya. Nah, berdoa lagi, kita berdoa, ya Allah, semoga saudara saya ini, sahabat saya ini bisa diangkat, engkau takdirkan menjadi seorang wali kota misalnya gitu, baca doa kepada Allah. Nanti diaminkan oleh orang itu. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Gitu loh.
Oke ya. Semoga sudah cukup. Nanti kalau ada obrolan lagi kita obrolkan di luar. Kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.